Aku gak enak banget. Kamu minum apa? Aku gak tahu. Kamu tahu aku siapa? Si Kinye. Kamu kena obat. Naik ranjangku. Udah gak bisa lari lagi. Kamu mau pergi kemana? Mau kabur? Kabur? Ini rumahku. Ngapain aku kabur? Kayaknya ada orang yang habis makan enak semalam. Langsung gak ngaku. Si Zong, kita kan udah dewasa. Gak usah pusingin kesalahan kecil kayak gini. Ini kesalahan kecil? Gimana kalau aku traktir kamu makan? Atau aku transfer lewat WeChat? Gak usah. Si Zong. Cuma one night stand. Kamu pasti gak peduli kan? Aku gak peduli kok. Teknikmu semalam biasa aja. Oke. Aku masih ngantuk, aku tidur lagi, kamu keluar dulu. Baby Sing Sing mau pulang. Cepetan pergi. Pergi.
teknikku jelek? Sebentar lagi kita jalanin rencana. Berdiri, Nyonya Myunge, kamu ditahan. Mulai sekarang, kamu berhak diam. Tapi setiap ucapanmu akan jadi bukti di pengadilan. Akhir-akhir ini kalian lagi nonton drakor apa? Baca dialog apa? Udah sarapan? Mami, cepetan ngaku. Pak polisi, aku ngaku. Semalam Mami gak sengaja minum kebanyakan. Kamu masih gak jujur? Mami bawa Paman Si pulang, aku dukung. Tapi Mami mau nikah sama Paman Si lo. Aku gak. Kakak udah cek, buat buku nikah cuma butuh 9 yuan. Uangnya aku yang bayar, kakak kasih aku uangnya. Bukan kamu yang bayar? Gak boleh, cepetan kasih. Udah. Sini. Kalian. Paman Si benar-benar harus menikahi Mama. Mama akan pertimbangkan, lihat dulu sikapnya. Semua sudah selesai. Semua kerja sama dengan Xiao Liu sudah dihentikan. Tunggu. Myunge datang ke kantor? Sudah, Kenapa aku tidak melihatnya? aku panggil dia. Jangan. Kamu tidak perlu ikut aku. Berhenti. Ada apa, Nona Emyu? Minuman kemarin malam bermasalah. Kenapa kamu mau celakakan aku? Mata mana yang lihat minumannya bermasalah? Kamu sendiri tahu apa yang kamu lakukan. Menuduhku sembarangan ada konsekuensinya. Kalau mau ganggu aku, langsung saja. Jangan pakai akting jelek begini untuk menghina aku. Kalau begitu, kamu bisa lapor polisi. Polisi bisa buktikan aku tidak bersalah. Dan lagi, ini wilayahku. Wilayahmu kenapa? Tidak bisa sembarangan berbuat jahat. Berhenti. Aku minta maaf. Gu Xiao. Minta maaf pada Myunge. Apa maksudmu? Semalam aku cuma jalankan tugas rutin, aku tidak bersalah. Kamu demi dia sampai tidak peduli benar salah. Sekarang malah suruh aku minta maaf padanya? Kamu gila. Gu Xiao, perlu aku sebutkan perbuatanmu semalam? Si Yoshi, tolong urus urusan pribadimu. Aku masih ada kerjaan. Jaga tunanganmu. Gu Xiao, untuk kali ini aku tidak akan tuntut. Tapi persahabatan kita belasan tahun selesai sampai di sini. Kalau kamu berani sakiti Myunge lagi, aku tidak akan segan. Selain itu, kurasa kamu sangat paham hubungan kita. Aku tidak mau dengar di luar. Ada rumor apapun tentang kita. Kamu bukan tunanganku.
Oke. Hebat. Boneka beruang stroberi. Ini apa? Undian? Mama mau ikut undian dulu ya? Ayo. Ini apa sih? Selamat, kamu dapat kesempatan sekali untuk melihat wajah asliku. Siapa mau lihat wajah aslimu? Aku mau lihat. Aku mau lihat. Aku mau lihat. Kami masih ada hadiah lain untukmu. Apa? Selamat ya. Kamu dapat Smart Big Data Cloud Monitoring. Dan 1 boneka premium. Anak-anak suka nggak? Suka. Penipu. Iya, penipu. Ini balik, scammer. Balikin semua. Jangan ambil, jangan. Kembalikan semuanya. Orang ini penipu, cepat pergi. Ayo main ke sana. Awasi dia baik-baik. Masa nggak kenal aku? Sepertinya dia benar-benar lupa ingatan. Ketemu, kunci si tahun lalu. Ternyata dicuri organisasi Sarah. Sekarang pemimpin organisasi, Sarah muncul di dalam negeri. Lokasi pastinya belum ketemu. Lanjutkan penyelidikan. Oke. 7 tahun sudah. Kali ini, aku pasti akan selidiki kebenaran pencurian kunci itu. Mama, kenapa sih sore tadi nggak boleh terima hadiah dari kakak ganteng itu? Lawan penipuan dimulai dari kita. Kamu kok suka banget sama cowok ganteng? Ngikutin siapa ya? Paman si datang. Ayo. Punya aku. Oke, semuanya boleh. Kamu juga nggak sungkannya. Seharian bolak-balik ke rumahku. Aku lagi nggak sibuk kok. Malam itu. Makasih ya udah buru-buru datang nyelamatin aku. Cuma bilang makasih doang. Kurang spesial ah. Wah, repot-repot bawa hadiah buat mereka. Aku tipe orang yang suka kejutan. Bu, kamu juga sama. Apalagi mereka kan lucu banget. Karena kamu belum pernah lihat mereka berantem. Tapi, entah kenapa, mereka suka banget nempel sama kamu. Sebenarnya kamu bisa nolak. Ngapain nolak? Aku suka mereka. Ayo lomba lari. Kalau kamu jadi ayah, pasti ayah yang baik. Awalnya, aku pikir kamu nyebelin banget. Sekarang kelihatannya, kamu itu tetangga yang baik. Habiskan gelas ini, semua urusan kita selesai. Selesai. Gak semudah itu. Ya udah, gak minum.
Kamu minum banyak banget. Bersulang. Pulang nih. Lama nggak ketemu. 7 tahun. Gimana di grup C? Biasa-biasa aja. 7 tahun belum dapetin si Kingnya juga? Gak guna. Dulu kalau bukan aku yang bantu ambil kunci enkripsi, ambil dana jutaan dari keluarga Si, organisasi Sarah MU juga nggak bakal sebesar ini. Kamu juga nggak bisa santai-santai di luar negeri selama ini. Yang Ning Wuhui kasih itu palsu. Punyaku yang asli. Kunci enkripsi sudah aku kasih. Aku nggak peduli sama keluarga Si. Aku cuma mau si Kingnya. Tenang aja. Nona Gu. Aku lebih takut dari kamu kalau mereka jatuh cinta. Kerjasama yang menyenangkan. Aku belum dapetin si Kingnya. Itu kan karena dia udah balik. Kamu kan udah naksir dia bertahun-tahun. Bawa dia pulang. Jangan biarin dia terus-terusan di samping si Kingnya. Selamat datang kembali. Ya, jangan lagi. Urusan aku. Mami, kalian lagi ngapain? Mami, Mami gak apa-apa. Mami. Gak apa-apa. Mama. Mama, kalian sedang melakukan hal buruk apa? Tidak ada hal buruk. Tidak. Kamu memang ada. Tidak. Aku sudah melihatnya. Tidak. Sudah kubilang tidak ada. Uhui. Kali ini, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Kamu berisik tidak sih? Biarin orang tidur dong. Sialan kamu. Aku masih ada urusan besok. Bisa diandalkan gak sih kamu? Si Kingye? Berisik banget. Si Kingye, kamu berisik banget. Aku masih harus ke dermaga malam ini, urusin urusan keluarga. Jangan berisik lagi. Aku peringatin loh.
pemandangan di sini. Bagus nggak? MU Yaner, sebenarnya kamu cari aku buat apa? Harta keluarga MU segede itu, kamu sendiri yang nelen semuanya. Nggak bagus deh. Kalau ada omongan, langsung aja bilang. Semua milik keluarga MU seharusnya memang punyaku. Kenapa kamu balik? Malam ini aku akan buang kamu ke laut buat makan ikan. Sudah lewat jam 10. Dia pergi ke dermaga belum balik. Wuhui paling takut air, jangan-jangan ada bahaya. Gak bisa, aku harus periksa. Tolong kalian. Bisa nggak lepasin aku? Lepasin kamu? Nggak mungkin. Bro. Aku rasa kamu cukup ganteng. Bantuin ambilin tas dong. Poniku, Liu Haiku. Kamu kasih aku MU Yaner. Jangan sampai aku lihat kamu pakai poni palsu lagi. kamu. Poniku, Liu Haiku. Kamu, Tasku, cowok ganteng. poniku, Liu Haiku. Cewek ini sangat menakutkan. Poniku, Liu Haiku. Sudah jadi kenangan. Kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Bukannya kamu paling takut air? Kenapa kamu sampai lari ke sini? Apa maksudmu ngomong begitu? Ning Wuhui memang dia yang paling takut air. Jadi kamu masih mencurigai aku? Betul. Sampai sekarang kamu masih mengira aku adalah Ning Wuhui. Sampai detik ini kamu masih mencurigai aku kan? Iya. Benar, aku memang takut air. Masih banyak hal yang aku takuti. Aku bahkan takut sama kamu. Bisakah kamu menghilang dari depan mataku? Kamu memang Ning Wuhui. Kamu mungkin amnesia? Coba pikirkan lagi baik-baik. Siapa tahu kamu ingat sesuatu? Apakah kamu memang dia? Pikirkan lagi baik-baik. Ning Wuhui. Bisakah kamu diam? Nama ini terus-terusan di telingaku. Berapa kali lagi harus muncul sih? Aku adalah cucu tertua keluarga MU Yunga. Aneh banget, ngapain aku harus datang ke sini? Wuhui. Bisakah kamu pergi dari sini? Nona MU, mau saya antar kamu pulang? MU apa-apaan sih? Bos. Apakah mungkin dia benar-benar bukan Ning Wuhui? Sikinye, kamu benar-benar orang yang tergila-gila cinta. Orang itu sendiri sudah bilang bukan Ning Wuhui. Kamu masih mengingatnya terus, tetap saja mencintainya. Ning Wuhui, Aku sembunyi dari Lu Xiao, buat kecelakaan mobil biar kamu mati. kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu kembali lagi?
Bos, kenapa harus ke Thailand lagi? Sudah bertahun-tahun tidak pergi ke sana kan? Sudah kubilang, aku benar-benar tidak mau pergi ke tempat Thailand itu. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau bukan karena kamu kali ini, aku tidak mau pergi sama sekali. Kamu bilang tidak mau pergi. Tapi kamu berpakaian seperti ini. Tapi bos, Thailand, bukannya sebelumnya kamu tidak pernah mau membicarakannya? kenapa kali ini tiba-tiba mau? Cerita mulai dari mana? Harus selesai dari situ juga. Siapa tahu setelah perjalanan ini pulang. Aku sudah menemukan jawaban di hati saya. Ayo berangkat. Guzong, kamu mencari saya? Ini yang kamu buat? Ya, Ulangi semuanya dari awal. ini adalah rencana yang sudah disepakati dalam rapat sebelumnya. Apa salahnya? Bukannya tidak masalah tidak boleh diulangkan? Kamu sengaja menyulitkan saya. Gu Xiao, jangan berpikir saya tidak tahu. Selama ini kamu selalu menggunakan alasan sebagai teman untuk tetap berada di samping si Qingye. Sudah berusaha sekeras-kerasnya tapi tidak mendapat perhatian sedikit pun. Sekarang kamu malah membawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Apakah kamu tidak merasa bahwa dirimu sangat lucu? Diamlah. Saya sarankan kamu singkirkan niat yang tidak seharusnya kamu miliki. Jangan berpikir saya tidak tahu. Untuk apa kamu bertahan di perusahaan ini? Dia mau tinggal bersamamu sekarang. Hanya karena kamu adalah tiruannya. Lalu apa dirimu? Lucu sekali. Saya pulang kerja dulu. Hujan nih. Kita bertemu lagi. Kamu adalah boneka strawberry yang waktu itu kan? Nama saya Lu Xiao, terakhir kali saya terlalu gegabah. Perusahaan game saya sedang mengadakan acara. Jadi kamu waktu itu sedang mengalami kehidupan sehari-hari ya? Lalu untuk apa kamu ke MK? Saya ada kerjasama bisnis dengan mereka. Izinkan saya antar kamu sampai tempat ya. Tidak perlu. Ini untukmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Uhui, saya pasti akan membuatmu mengingat kembali ingatanmu. Cuacanya ini, kadang hujan, kadang cerah. Si Qingye, sudah bertahun hari kita tidak bertemu. Apa kamu benar-benar mau pergi tanpa pamit dengan saya? Apakah dengan begini kamu ingin menghindari saya? Atau kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Bos, Sudah 7 tahun, kamu harus mengenali hatimu sendiri. Orang yang kamu cintai itu Ning Wuhui atau M Yunga?
Kamu harus menghargai apa yang ada di depanmu sekarang. Tidak perlu kamu ingatkan saya. Beberapa hari ini saya sudah menyadari semuanya. Ini baru benar kan? Saya merasa kamu sangat bahagia sekarang. Lihatlah. Kamu punya 2 anak yang lucu sekali. Kalau aku punya 2 anak seperti ini, Aku pasti sangat senang dan bahagia. Apa maksudmu? Nggak apa-apa, aku cuma senang untukmu. Jujur aja. Aku cukup rindu padanya. Nona MU. Bagaimana penyelidikan lokasi bos Sarah? Aku akan periksa lagi. Sayang Sing-Sing, kalian lagi ngapain? Paman sih kangen banget sama kalian. Kak, itu Paman Si. Paman Si, kami juga kangen. Cepetan pulang ya. Mami kangen kamu, kami juga kangen. Kalau nggak cepet pulang, Mami bakal direbut orang lain. Apa kabar? Aku baik-baik aja, makasih ya. Kamu masih single? Ini istriku. Oke. Apa yang terjadi? Ini gila banget. halo cewek cantik. Halo cowok ganteng. Bos. Halo. Bos. Bagaimana pergerakan Sarah? Sarah punya terlalu banyak kaki tangan di dalam negeri. Sulit menemukan jejaknya dalam waktu singkat. Paman Si, badan Mami jadi kurus. Kenapa belum pulang? Kamu lagi di mana sih? Lihat apa? Pesenin tiket pulang ke Indonesia yang paling cepat. Tapi bos, besok kita, pemasok dari Thailand, aku, Nanti janjian ulang aja. Bukan. bos, dari Thailand jauh-jauh pulang ke sini. Cuma buat ditolak mentah-mentah gini? Bukan kamu yang ngomong. Aku udah siap jadi babysitter, biar kamu bisa pacaran tenang. Nona MU, dia, kan? Paman Si. Mami nggak izinin kami buka pintu buat kamu. Paman Si, Mami bilang kamu pergi nggak pamit. Dia marah? Dia mau putus hubungan sama kamu. Aku mau masuk. Bos. Organisasi Sarah muncul di kota Jiang. Mulai besok, kerjasama dengan polisi selidiki mereka. Harus ketemu mereka. Baik. Kamu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Saya menyelinap masuk. Sayang Sing-Sing, Mereka berdua sudah tidur. Sekarang tinggal kita berdua. jaga jarak. Saya mau berdua. Saya tidak mau dengar. Oke.
Itu, tuh. Ini. Ini diberikan oleh kakak tampan. Apakah itu Tuan X? Betul. Iya, X itu. Bagaimana kamu bisa sembarangan menerima barang dari orang lain? Dia lebih tampan dari kamu. Berapa tinggi dia? Setinggi itu. Kamu cuma suka hal-hal yang cuma enak dilihat doang. Setidaknya dia lebih tinggi dari kamu. Lebih tinggi? Kamu. Keluarlah dari sini. Dia benar-benar marah nih. Siapa yang suruh kamu pergi tanpa pamit sama aku? Aku masih marah loh. Kak, bagaimana caranya buat bikin Mommy tidak marah lagi sama Om Si? Entahlah. Di drama TV kan biasanya ciuman langsung baikan. Om Si benar-benar tidak tangguh ya. Sayang MU, kamu pakai tablet setiap hari. Sembunyi-sembunyi nonton drama apa sih? Siapa itu? Kalau tidak keluar aku bakal telepon polisi. Jangan. Ini aku. Nenek cantik. Boleh aku masuk? Boleh, silakan masuk. Terus aku duduk di mana? Ya kamu duduk di boneka babi ini aja. Betul. Silakan duduk. Nenek, ini untukmu. Terima kasih banyak, terima kasih sayang, terima kasih banyak. Sebenarnya, hari ini aku datang untuk cari kalian berdua. Nenek cantik, walaupun kamu beri saya 5 juta. Saya juga tidak akan biarkan Mommy pergi dari Om Si. 10 juta bisa dipertimbangkan. Adik, satu ayah jauh lebih berharga daripada 10 juta. Kali ini nenek datang ingin bertanya pada kalian berdua. Benarkah kalian bersedia menjadikan anakku ayah kalian berdua? Anda bukan datang untuk memisahkan Mama dan Paman Si? Mana mungkin aku kuno begitu, sebenarnya aku sudah mengamati ibumu. Dan kalian berdua, sudah lama sekali. Kamu menguntit kami? Jangan bilang begitu dong. Sebenarnya, aku rasa ibumu sepertinya tidak terlalu suka pada anakku. Jadi aku berpikir, kalau kalian berdua juga bersedia, bagaimana kalau kita bersama-sama? Bantu jodohkan mereka. Oke, siap. MU Yoonge sudah datang kerja? Bos, hari ini akhir pekan, dia tidak wajib kerja. Masalah kemarin, sudah dimaafkan Nona MU? Aku tahu. Kalau gitu ganti pertanyaan, bos suka Nona MU nggak? Atau karena Nona MU mirip sedikit dengan dia itu? Aku tidak ingin alasan Ayu. Karena dia adalah MU Yoonge. Kalau gitu kamu harus bilang padanya. Ye. Bocah nakal, akhirnya pulang ke Indonesia. Ma. Duduk dong. Lihat. Mama. Sebelum masuk kantorku, bisakah kamu ketuk pintu dulu? Masuk kamar anak sendiri ngapain ketuk pintu? Kamu lihat sendiri, mirip kan? Ini kan aku. Aku lihat dulu, Bu. Jangan bilang, benar-benar mirip sekali. Tapi Zena, Tes apa? Cengge bilang benar. Kamu memang dari sananya ditakdirkan jadi ayah tiri Sing Sing. Mama. Perkataanmu agak kurang enak didengar. Aku sendiri nggak tahu harus senang atau enggak. Pokoknya aku cukup senang. Cengge sudah kasih tahu aku. Myungge itu orang yang kamu pacari 7 tahun lalu. Lihat, sayang Sing Sing mirip banget sama kamu. Aku dari dulu merasa mereka cucuku. Sekarang Mama dukung kamu ngejar Myungge. Kamu sampai sekarang belum bergerak juga. Sudah berapa lama ini? Masih jam saja.
Kamu harus bergerak. Kalau kamu tidak bergerak, bagaimana aku bisa memberikan? Rumah pekarangan Beijing dan gedung-gedung di Shanghai itu? Sial banget. Sampai umur 80 pun aku tidak akan bisa memberikannya. Tidak akan bisa. Nyonya, saya rasa Anda terlalu khawatir. Dia bergerak. Bukan, maksud saya bukan begitu. Saya hanya merasa. Anda pasti akan berhasil sebelum usia 70 tahun. Ye. Mama mau bicara, malam ini kita tambahkan waktu kebersamaan. Saya ingin berbicara serius denganmu tentang masa depanmu. Tidak bisa bicara, malam saya jagain anak. Dia yang jaga. Saya. Dia tidak bisa jagain anak. Dia yang jaga. Saya yang akan jagain sendiri. Pak MU, saya duluan pergi. Berdiri. Telepon tidak diangkat, WhatsApp tidak dibalas, pintu diketuk tidak dibuka. Kalau kamu belum resign, di mana lagi saya cari kamu? Ada urusan. Tidak ada urusan. Kalau gitu saya pergi. Ada urusan. Maaf. Saya seharusnya tidak terus-terusan menguji kamu. Kamu mau bagaimana lagi? Saya akan jemput kamu pulang kerja. Sungguh tidak perlu. Bersama kamu tidak aman. Saya sudah paham. Saya tahu kamu bukan Ning Wuhui. Sebenarnya saya juga berharap kamu bukan dia. Mobil ini yang dia berikan untukmu? Bukan dikasih mobil, kasih kabar juga. Dia sebenarnya mau apa sih? Mungkin maksudnya mau ngejar saya. Mobil ini saya juga bisa kasih. Sekarang saya langsung belikan. Pak si ini lagi cemburu. Betul, saya sangat cemburu. Hati-hati, ada mobil. Pelan-pelan. Remnya rusak. Juga, hati-hati. Si Kinye, kamu juga hati-hati. Halo, bos. Chengge, saya dan Yun kecelakaan. Bos, kalian kecelakaan? Bagaimana kondisinya? Tidak apa, suaranya. Kamu di mana? Aku akan segera ke sana. Di Jalan Jiangbin. Bukan. Bosku, pacaran kok susah banget sih. Remnya nggak mungkin tiba-tiba rusak. Pasti ada yang utak-atik. Aku akan selidiki sampai tuntas. Aku nggak akan biarkan hal seperti ini terulang lagi. Aku akan jaga keselamatanmu. Jangan sembarangan keluar dari pandanganku. Tapi, kamu juga nggak boleh nekat sampai nggak peduli nyawa, cuma buat lindungi aku. Sekarang cuma satu yang ada di kepalaku, jangan sampai kamu terluka. MU Yungge, aku suka sama kamu. Jadi pacarku, ya? Si Kinye, kamu serius? Aku ini bukan Ning Wuhui. Aku serius banget. Aku suka MU Yungge. Aku akan perlakukan Sing Sing dan Bao Bei seperti anakku sendiri. Anak kita. Aku.
Pelan-pelan dong. Ada apa lagi ini, nak? Kamu nabrak lagi? Sudah berapa kali mama bilang, nak, jangan gegabah. Lihat wajahmu ini. Wajah cantikmu ini di mana? Nabrak di mana? Di sana. Lihat, mama. Las. Aku udah apa? Kalau kamu biarin terus, bisa-bisa malah jadi ada apa-apa. Lihat, lukanya gede banget. Gak apa-apa. Sakit. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa. Sini. Dulu. Kalian berdua udah periksa dengan benar belum sih? Sampai babak belur gini. Udah pasti udah periksa. Yungge, ya? Kamu duduk. Oke. Aku duduk. Sebenarnya, sebagai laki-laki sejati, wajar kan kalau dia rela terluka buat jagain pacarnya? Tapi yang penting, gimana hubungan kalian berdua sekarang? Terima kasih, Tante. Kami berdua masih dalam proses berkembang. Kamu sampai sekarang belum selesai juga. Ngapain aja sih? Sebentar lagi. Sudah jadi pacar, nenek. Dua anak kesayangan nenek. Nenek kangen banget sama kalian. Bagus? Kangen gak sama nenek? Bukan Sing-Sing, sayang. Kalian kenal? Bukan cuma kenal, kami sudah jadi teman baik. Nenek, Bagus, Sing-Sing. Sekarang sembunyi-bunyi punya rahasia kecil dari Mama, ya? Yungge, ini namanya apa? Ini namanya jodoh. Iya kan? iya. Ye, kamu hari ini, di depan Mama. Dan di depan Yungge. Kamu kasih tahu Mama, kamu serius nggak? Tentu saja serius. Kalau serius, berarti harus bertanggung jawab sampai akhir. Cepat-cepat menikah, kalau nggak, hati-hati nenek hukum kamu. Yungge, kamu duduk. Ajak mereka belanja. Kalian berdua istirahat yang cukup. Nanti setelah lukamu sembuh, Tante ajak kamu belanja, ya? Bagaimana? Baik. Terima kasih, Tante. Dua anak kesayangan nenek, ayo. Biar Mama dan Paman ngobrol berdua, nenek ajak kalian main keluar. Pelan-pelan. Nenek nggak bisa ngejar, pelan-pelan. Ibuku. Kelihatan. Ibuku, dia kok bisa baik banget sama kamu? Bos, rem blong itu ada yang sengaja. Saya sudah cek CCTV parkiran, rekamannya sudah dihapus orang. Jengge. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa kasih tahu aku lewat mimpi. Bukan, Keluar. ini urusannya. Keluar. Baik, Gak ada urusan lain. Kalau gitu, aku mau lihat anak dulu. Silakan. Aye, Kamu masih berani ketemu aku? Aku suruh kamu datang hari ini, ada urusan mau dibicarakan. Keluar dari perusahaan MK. Pindah kerja di cabang luar negeri. ini artinya kamu usir aku? Kenapa?
Kamu masih berani tanya kenapa? Rem Myung rusak. Itu ulahmu kan? Kalau bukan aku yang naik mobilnya hari ini, dia hampir mati karena ulahmu. Maaf Aye, aku gak tahu kamu bakal nyetir mobilnya. Untung kamu gak kenapa-napa. Aku cuma mau kasih dia pelajaran, biar dia pergi dari kamu. Kamu gila ya? Pergi. Aku salah. Ini perhiasan 5 emas, maksudnya kalung emas, anting emas, cincin emas, gelang emas, sama gelang tangan emas. Menantuku secantik ini, harus lengkap semuanya. Tante, ritmenya kok kayaknya agak cepet banget ya? Gak cepet kok, dulu waktu aku nikah. Perhiasannya datang, langsung naik tandu. Gak kebanyakan ya kayak gini? Yungge kita cantik banget, aku beliin lagi buat kamu. Mau beli lagi? Ya beli dong, beli banyak-banyak. Ibu, silahkan jalan pelan-pelan. Ini Rui bagus, Rui, sesuai keinginanku, aku mau. Oke. Kuda ini juga bagus, kuda sukses, kuda nikah. Bungkus semuanya, oke, asyik. Aku kasih tahu ya, apa itu asli. Asli itu yang dipegang, yang dipegang. Yang ada di samping, ini baru namanya asli. Cewek pegang barang asli. Kamu sama anakku, pasti bisa pegang emas asli. Aku yang putusin. Data MK bulan ini udah aku kasih ke kamu. Aset di rekening perusahaan, pindahin ke luar negeri bertahap. Semua yang kamu minta, udah aku kerjain. Aku peringatin kamu, Yungge itu cewekku. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, orang berikutnya yang mati, yaitu kamu. Pergi. Yunge. Di mana? Kenapa? Aku agak nggak enak badan. Bisa nggak kamu jenguk aku? Kebetulan aku lewat depan rumahmu. Aku mau jenguk kamu. Bagus banget. Aku tunggu di rumah ya. Kenapa? Yunge.
Aku sekarang lemas semua. Hati rasanya sakit banget. Mata aja susah dibuka. Sekarang gimana dong? Aku lihat-lihat dulu. Sini nggak enak. Gimana? Kaki yang atas ini. Atas sini. Sini. Terus kamu mau gimana? Aku mau yang itu. Yang mana? Yang itu tempo hari. Oke. Ini buat kamu. Tutup mata. Udah jangan main-main. Luka aku aja belum sembuh. Tadi dokter bilang, kita nggak apa-apa kok. MU Yunge. Aku serius. Kita berdua udah ketemu orang tua. Tantenya baik-baik. Aku juga baik ke kamu. Lagi pula, kita udah punya anak. Aku harus bertanggung jawab sama kamu dan anak. Kapan kita urus surat nikahnya? Jangan buru-buru. Sabar dulu. Kamu harus lebih usaha lagi. Tampaknya. Aku emang harus usaha lebih keras ya. Sing-sing. Mami mau dinas ke kota Jing malam ini, nggak pulang ya? Oke, Mami. Kerjain PR. Jangan keasyikan nonton drama pendek. Ketemu lagi. Kamu. Jangan-jangan kamu itu panitia acaranya ya? Boleh minta ditemani makan malam. Teman sekelas Lu Xiao. Sepertinya aku udah jelas menolak kamu. Tentu, kalau untuk urusan kerja. Anggap aja aku yang sok asik. Masa buat makan bareng aja nggak boleh? Silakan. Om Si, kamu kok payah banget. Kenapa bilang gitu? Udah lama banget, masih belum bisa bikin Mami suka sama kamu. Ya soalnya mamimu susah didekatin. Untung saja kamu punya wajah secantik aku. Memangnya apa gunanya punya wajah cantik? Om Si, jujur aja. Apa kamu sebenarnya nggak bisa pacaran? Mau aku ajari? Harus anak kecil yang ngajarin aku. Oke. Aku susah-susah ngajak kamu makan. Cuma makan di warung pinggir jalan. Memangnya kenapa warung pinggir jalan? Kamu nggak ngerti, kalau mau hidup berasa. Harus makan di warung dulu buat buka selera. Sini. Makasih. Ayo. Suka makanan Thailand? Nggak suka. Rasanya aneh. Nggak kerasa ada aroma yang spesial tapi familiar? Kamu bilang gitu.
Kayaknya emang agak familiar sih. Semua yang disuka dan gak disuka Mama. Om Si inget nggak? Ingat, Ada yang mau ditanya lagi? Bisa tanya aja. Aku sama adik bakal bantu semaksimal mungkin. Iya, ada. Itu si Tuan X, siapa sih sebenarnya dia? Deket banget sama mama kalian. deket banget, hubungannya sangat deket, tiap hari ketemu. Iya, Mama suka banget sama dia. Kalau kalian? Kalian ada kontaknya? Dia juga biasa main sama kalian kayak gini? Iya. Mau tahu cara nemuin dia? Deketin telinga. Pengejar X itu MU Sing Sing. Apa? Iya, aku. Kamu emang bisa programming? Kamu meragukan aku? Ini semua gampang banget buat kakak, kata Mama. Kakak mungkin mewarisi gen ayah kandung kami. Dia jenius. Kalau bukan karena Mama lupa ingatan. Kami udah nemuin ayah kandung kami. Aku yakin ayah kami pasti ganteng dan pinter. Tapi Om Si tenang aja. Walaupun ayah kandung kami balik, kami bakal tetap dukung kamu. Bener. Kenapa? Soalnya dia brengsek banget, nggak pernah nyariin kami sama Mama. Bikin Mama susah payah melahirkan adik. Dia juga biarin Mama sendiri ngurus kita tumbuh besar. Nggak pernah peduli sama Mama, nggak bantuin Mama juga. Kita gak kangen dia kok. Paman Si, cepetan dong nikah sama Mama. Bukannya paman sih udah berusaha terus? Terus kenapa belum pergi juga? Terus paman sih harus pergi kemana? Cari Mama dong. Dia sendiri dinas luar, pasti pengen ditemenin. Bocah bego banget sih. Kalian berdua. Memang lebih pinter dari paman sih. Benar, Papa Mama mau pacaran lagi. Halo sayang, Om, Mama lagi kencan sama Paman Si. Cepetan dateng jagain anak ya. Sekarang. Oke. Aku jomblo nih. Nona MU, aku masih pengen bilang. Aku mau ngejar lo. Kenapa lo selalu belak-belakan gitu? Udah kubilang kan? Kita gak cocok. Terus siapa yang cocok? Si King Ye ya? Iya. Aku suka dia. Pertama kenal dia, aku cuma mikir dia orang gila. Terus, dia malah bilang aku mantannya. Cara dia ngejar cewek jadul banget. Setelah sering ketemu, aku rasa dia tulus, penyayang, bertanggung jawab, dan agak tolol juga. Ngomong-ngomong orangnya dateng. Halo, Lagi di mana sih? aku lagi kencan. Apa? Aku mau ketemu lo sekarang. Ada yang mau ku bilang. Ya cari sendiri deh. Aku. Bisa nemuin gak sih lo? Kok gak ketemu-ketemu ya?
Ketemu deh. Ini adalah Namaku Lu Xiao. Pemuja Nona MU. baru saja menyelesaikan Tuan X. Sekarang muncul Tuan Lu. Kamu memang berbahaya ya. Halo Tuan Lu. Aku juga pemuja Nona MU. Tapi aku rasa peluangku lebih besar. Ayo. Si King Ye. Siapa yang menang di antara kita? Belum tentu. Aku masih ada kerjaan. Bawa aku ke sini buat apa? Ajak jalan-jalan. Lihat-lihat saja. Hiu. MU Yunge. Pin ponsel dan kartu bangku sama. 186.023, selain grup C. Aku punya belasan perusahaan modal Ventura. Karena sudah punya 2 anak lucu. Jadi setelah menikah, mau punya anak atau tidak? Terserah kamu. Kamu suka stroberi dan keju. Tidak suka ketumbar dan bawang. Aku juga tidak suka bawang. Tapi aku sangat suka ketumbar. Tapi aku bisa berhenti makan ketumbar demi kamu. Aku mau menikahimu. Boleh? Maukah kamu menikah denganku? Aku tidak mau. Harus mau juga. Kamu sewa penuh tempat ini. Sing kejar aku. Anakku itu akhirnya tahu mesti melamar. Betul. Coba pikir, rumah tradisional Beijing kita. Gedung perkantoran di Shanghai, dan villa di Prancis. Cepat atur semuanya. Baik. Kuncinya adalah perhiasan yang kukumpulkan bertahun-tahun ini. Akhirnya ada yang bisa mewarisinya. Nyonya, mau duduk di sini? Tidak usah. Aku suka babi kuning kecilku ini. Beberapa hari lalu ada yang pamer padaku. Bilang menantunya hamil. Apa hebatnya? Ya begitu saja. Lihat, aku datang sekaligus bawa 2 orang. Itu pun, anak laki-laki dan perempuan lengkap. Luar biasa menggemaskan, ya? Suasana musim semi ini benar-benar enak. Kamu sudah punya istri belum? Nyonya, aku. Kalau begitu, kamu juga harus cepat-cepat, ya?
Tuan Lu Beberapa hari lagi, si Qingye dan Mu Yunge akan mengadakan pernikahan. Si Qingye. Sepertinya kamu selalu selangkah lebih cepat dariku. Sini. Gereja ini cukup megah, ya. Di sini kan? Iya, di sini, di sini. Sampai, terima kasih ya. Selamat, selamat, selamat. Baik, baik, baik. Tua Mul, tolong fotoin aku. Aku yang fotoin kamu. Terima kasih ya. Terima kasih, Tua Mul. Selamat. Terima kasih banyak. Halo, kalian. Selamat, ya. Selamat, selamat. Tua Mul, kalian main dulu. Halo, Tua Mul. Pertama kali ketemu Sing Sing dan Bao Bei. Langsung merasa cocok banget. Yunge, ya? Dia adalah menantu perempuan keluarga kami. Saudara mertua, Anda masih kalah cepat. Baru saja Yunge pulang ke Indonesia, Qingye sudah datang ke rumahku. Saat itu, aku sudah tahu. Qingye akan jadi menantu masuk keluarga MU. Semua propertiku di pusat kota, semuanya kujadikan mas kawin. Keluarga MU siap menjadikan tanah yang baru dibeli. Sebagai mas kawin untuk Yunge. Sing Sing dan Bao Bei. Jangan terlalu suka sama nenek ini, ya? Kami punya hubungan darah. Mereka berdua setiap hari. Memanggil kakek buyung, kakek buyung. Mereka panggil aku nenek cantik. Aku satu tingkat di atasmu. Lebih tua. Sebenarnya sih, Yang penting mereka berdua baik-baik saja. siapa yang menikah ke siapa, siapa yang masuk keluarga siapa, nggak masalah kan? Tua Mul, aku juga bermaksud begitu. Betul. Jadi, untuk kedua keluarga kita, ini namanya kerjasama yang saling menguntungkan. Iya kan? Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman. Jempo, jempo. Iya, iya, iya. Baik, ya benar. Baik, baik, baik. Aku segera datang. Aku segera datang. Kenapa nggak ada yang datang jenguk aku? Selamat ya Si. Selamat. Siapa? Aku, suamimu.